Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Adim dengan NIM akhir 225. Saya berperan sebagai Bapak Fauzan atau mediator yang memfasilitasi mediasi antara Ibu Yolanda dan juga Bapak Nigel. Perkenalkan, nama saya Yolanda Cikarutriana Putri dengan NIM akhir 083. Di sini saya sebagai pemilik ruko Jalan Mawar nomor 12, saya bertindak sebagai penggugat. Nama saya Nigel Firdauza dengan NIM 224. Saya selaku Bapak Nigel, penyewa ruko di Jalan Mawar nomor 12. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Nigel dan Ibu Yolanda ya. Di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir di sesi mediasi kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fauzan. Bisa Bapak dan Ibu panggil Pak Fauzan atau Pak Mediator juga boleh. Saya di sini adalah mediator yang akan memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini. Yang perlu diketahui adalah bahwasanya ini saya bukan hakim ya Bapak dan Ibu, saya juga bukan pengacara dari salah satu pihak. Peran saya di sini adalah untuk membantu Bapak dan Ibu menemukan kesepakatan terbaik secara bersama-sama. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelum dimulai mungkin bisa Bapak dan Ibu saling memperkenalkan diri sebelum dimulai. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Nigel. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Bapak Nigel, selaku penyewa ruko di Jalan Mawar nomor 12. Oh, Bapak ini yang menyewa ya berarti? Ya Pak. Silakan Ibu. Saya Yolanda, saya pemilik ruko tersebut. Sebelum kita mulai lagi, izinkan saya menjelaskan beberapa hal yang penting di sini Bapak dan Ibu. Yang perlu Bapak dan Ibu ini ketahui seksama. Jadi yang pertama, proses mediasi ini itu sifatnya adalah sukarela. Tidak ada yang dipaksa menerima apapun Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, semua yang dibicarakan di ruangan ini itu sifatnya rahasia Bapak dan Ibu. Jadi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan apabila andai kata mediasi ini tidak berhasil. Dan yang terakhir, saya memohon kepada kedua belah pihak, baik Bapak dan Ibu, untuk berbicaranya bergantian, tidak saling memotong dan mengutamakan etikat baik. Jadi katakanlah misal Bapak Nigel ini sedang menjelaskan pendapatnya, dimohon untuk Ibu Yolanda mendengarkan seksama, tidak memotong dan memahami betul-betul apa yang disampaikan oleh Bapak Nigel. Apakah bisa diterima dan kedua belah pihak ini menyetujui? Terima kasih. Bisa kita mulai ya Bapak dan Ibu. Yang pertama saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Nigel untuk menyampaikan terlebih dahulu sudut pandang Bapak mengenai permasalahan yang dialami oleh kedua pihak. Baik, saya izin menjelaskan. Jadi begini Pak Mediator, saya memang belum membayar sewa tahun kedua saya ambil Pak. Tapi kondisi saya saat ini itu sedang sulit Bapak. Karena di depan ruko itu pemerintah itu melakukan konstruksi jalan selama 8 bulan yang alhasil itu menutup akses pelanggan-pelanggan saya Pak untuk masuk. Alhasil saya mengalami kerugian omset sekitar 90% Pak. Ya, saya juga sudah coba untuk menghubungi Bu Yolanda sendiri untuk meminta keringanan tapi belum dibalas. Dan ya saya hanya minta waktu. Baik, terima kasih Bapak Nigel atas penjelasannya. Sudah Ibu Yolanda dengar baik-baik ya barusan. Mungkin sekarang giliran Ibu Yolanda untuk menyampaikan pendapatnya. Dimana Bapak Nigel mendengarkan ini baik ya Bapak ya. Ya, Pak. Baik, saya izin mengajukan pendapat ya Pak. Jadi begini Bapak Mediator, saya ini juga punya kebutuhan. Ruko itu satu-satunya aset saya. Saya masih mencicil KPR-nya setiap bulan. Kontrak sudah jelas ya Bapak Nigel, sewa dibayar awal tahun. Bapak Nigel juga sudah telat selama 7 bulan dan tidak pernah ada itikat baik untuk membayar. Tidak ada transferan, tidak ada surat resmi juga. Dan sekarang waktu saya cek rukonya, ada kerusakan di lantai dinding senilai 15 juta yang harus saya tanggung sendiri. Berarti secara Ibu Yolanda ini memastikan sendiri bahwasanya kerusakan itu memang benar adanya di ruko ini. Iya Bapak. Dan itu saya renovasi sendiri juga, totalnya semua 15 juta Bapak. Baik. Saya sudah mendengar pendapat dari kedua belah pihak.
saya melihat di sini ada banyak hal yang perlu kita urai lebih dalam lagi. Jadi saya akan menggunakan kaukus Bapak dan Ibu. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kaukus itu saya akan berbicara secara terpisah dengan masing-masing pihak, baik dengan Bapak Miguel sendiri dengan Ibu Yolanda sendiri, secara bergantian. Hal ini tenang saja Bapak dan Ibu, hal ini dijamin kok kerahasiaannya. Jadi mungkin saya akan mulai dari Bapak Miguel terlebih dahulu. Boleh Ibu Yolanda ini bisa menunggu di luar sebentar, sehingga nanti akan gantian Ibu yang masuk dan Bapak Miguel yang akan menunggu di luar. Boleh Bapak? Boleh Ibu, silakan. Baik, Bapak Miguel, di sini hanya kita berdua. Sejujur-jujurnya, apa sih yang sebenarnya Bapak Miguel ini harapkan pada pertemuan di hari ini? Oke Bapak, jadi gini Pak, saya itu tidak mau berperkara Bapak. Biasanya cuma butuh waktu cicilan 3 bulan aja Pak. Kalau bisa sisa sewa itu dikurangi sedikit, ada konstruksi. Dan terkait kerusakan yang cat dinding itu bukan saya yang rusak Pak, itu memang sudah ada sejak sebelum saya masuk Pak. Nah, jadi tapi kalau lantai Pak, itu saya akui itu memang saya Pak yang merusak Pak, karena kursi besi yang sering saya kali-kali Pak. Tadi Bu Yolanda kalau tidak salah menyebutkan 2 kerusakan ya, dinding dan lantai. Yang dinding itu menurut pengakuan dari Bapak Miguel itu memang sudah ada sebelum Bapak menyewa. Sedangkan yang lantai itu karena gesekan-gesekan dari kursi yang Bapak sering pindah-pindah itu ya. Benar Pak. Baik, saya akan catat. Terima kasih ya Bapak Miguel ya. Saya akan menunggu Bu Yolanda. Boleh Ibu Yolanda masuk terlebih dahulu. Silakan untuk Bapak Miguel bisa menunggu di luar terlebih dahulu ya Bapak ya. Baik, saya sudah mendengar pendapat dari Bapak Miguel. Di sini di ruangan ini hanya ada saya dan Ibu. Saya ingin menanyakan dan mendengar secara jujur pendapat dari Ibu Yolanda terkait dengan pertemuan pada hari ini. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya Ibu harapkan di proses mediasi pada hari ini? Boleh Ibu jelaskan? Saya hanya mau saya sebenarnya saya tahu kondisi jalan itu memang parah, soalnya saya setiap minggu itu selalu lewat jalan tersebut, tapi saya tidak bisa terus menanggung cicilan tanpa pemasukan. Kalau Bapak yang tahu dan ada jaminan yang jelas, saya bisa melakukan soal kerusakan yang penting ada yang tanggung jawab. Sebenarnya terkait dengan itikat baik ya Ibu ya. Sebenarnya Ibu ini hanya membutuhkan itikat baik dari Bapak Miguel untuk membayar uang tunggakan di bulan kedua. Untuk terkait dengan kerusakan yang sudah Ibu tadi cek sendiri, itu tinggal kita komunikasikan lebih lanjut tadi akan dibayar oleh siapa gitu ya Bu. Baik, saya di sini sudah menemukan titik temu Ibu. Untuk Bapak Miguel bisa mungkin kembali untuk masuk ke dalam ruangan. Ya, Bapak Miguel dan Ibu Yolanda, setelah saya berbicara dengan masing-masing, di sini saya melihat bahwasanya ada keinginan dasar kedua belah pihak yang sebenarnya itu sejalan, baik dari Bapak Miguel maupun dari Ibu Yolanda. Nah, Pak Miguel sendiri ingin menyelesaikan kewajiban tanpa harus bangkrut, sedangkan Ibu Yolanda ini ingin ada kepastian pembayaran, seperti itu Bapak Miguel. Nah, di sini izinkan saya untuk memfasilitasi tawaran konkret. Untuk Bapak Miguel dan Ibu Yolanda, dimohon untuk mendengarkan ya Bapak dan Ibu. Berdasarkan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu, bagaimana jika kita pertimbangkan opsi berikut? Opsinya adalah utang sewa yang dimiliki oleh Bapak Miguel sebesar 60 juta ya Bapak ya, itu dicicil dalam 4 kali angsuran selama 4 bulan itu. Nah, sejumlah 15 juta dibayarkan per bulannya Bapak. Untuk kerusakan ruko, Pak Miguel ini menanggung kerusakan lantai sebesar 8 juta karena sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Miguel bahwa kerusakan dinding itu disebabkan bukan oleh Bapak Miguel sendiri, karena itu kerusakan sudah ada sedari sebelum Bapak Miguel ini menyewa ruko tersebut. Betul begitu ya Bapak ya? Nah, sehingga yang perlu ditanggung oleh Bapak Miguel hanyalah kerusakan lantai Ibu sebesar 8 juta, dan kerusakan dinding yang sudah ada itu sebelumnya ditanggung oleh Ibu sendiri, Ibu Yolanda. Total yang perlu diselesaikan oleh Bapak Miguel ini adalah 68 juta dalam 4 bulan. Bagaimana Ibu? Pendapat Ibu Yolanda sendiri terkait dengan opsi yang saya tawarkan?
Mohon maaf, mungkin ke Bapak Nigel dulu deh. Eh, menurut saya 15 juta per bulan itu masih berat Bapak. Apakah mungkin bisa dijadikan 5 kali bulan, 5 bulan Pak? Oh, Dijadikan 5 kali per bulan, oh Bapak. begitu ya. Ya. Eh, jadi menurut Bapak Nigel ini 68 juta itu untuk yang surat 4 bulan itu ternyata terlalu berat ya Bapak ya. Ya, Pak. Dan Bapak Nigel ini mengajukan negosiasi dengan dicicil sebanyak 5 kali. Bagaimana Ibu Sari? Ibu Yolanda, menurut Ibu Yolanda, apakah hal tersebut memberatkan atau justru akan mencapai kesepakatan ini? Menurut saya 5 bulan baik. Tapi saya minta ada surat pernyataan bermaterai, dan kalau sampai 1 kali angsuran tidak dibayar, mediasi dianggap gagal ya Pak. Dan Bagaimana, saya langsung daftarkan ke gugatan. Oh, bagaimana Bapak? Baik Ibu, saya setuju. Saya siap tanda tangan. Alhamdulillah kita telah mencapai kesepakatan berdasarkan dari tawaran yang sudah diajukan masing-masing kedua belah pihak. Izinkan saya di sini untuk mengikuti isi kesepakatannya Bapak dan Ibu ya. Bahwasanya rangkuman yang pertama, Bapak Nigel ini wajib membayarkan tunggakan sewa sebesar 60 juta yang diangsur selama 5 kali. Bagaimana Ibu ya? Betul ya? Diangsur selama 5 kali, dan masing-masing itu per bulannya dibayar sebesar 12 juta Bapak. Terhitung mulai tanggal 1 bulan depan. Sepakat Bapak? Sepakat. Ya. Yang kedua, Bapak Nigel ini menanggung biaya perbaikan lantai ruko yang disebabkan akibat kursi yang sering dipindah-pindahkannya oleh Bapak Nigel sebesar 8 juta yang akan dibayarkan ketika angsuran sudah berakhir. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, Ibu Yolanda itu akan menanggung biaya perbaikan dinding yang kondisinya sudah ada sebelum masa sewa yang dilakukan oleh Bapak Nigel. Lalu yang berikutnya, apabila 1 kali angsuran tidak terpenuhi, katakanlah di bulan ketiga mungkin Bapak Nigel ini tidak membayar angsurannya sebesar 12 juta per bulan tadi itu di bulan ketiga, setelah mencapai kesepakatan bahwasanya Ibu Yolanda akan mendaftarkan kepada gugatan ya Ibu ya, baik ke pengadilan negeri tanpa melalui mediasi ulang. Sudah disepakati ya Bapak ya. Lalu kesepakatan ini akan dituangkan dalam akta perdamaian yang akan dikeluarkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian sesuai dengan ketentuan pasal 30 di Perma nomor 1 tahun 2016 Bapak dan Ibu. Mungkin ini dokumennya untuk Bapak dan Ibu bisa membaca dan bisa membaca terlebih dahulu dan menandatangani ketika sudah dibaca dan dipahami. Sini nanti akan tertuang bagaimana hakim akan memutus bahwasanya ini akan mencapai kesepakatan yang sebelum ini lanjut ke proses pengadilan. Baik, silakan Bapak Nigel. Baik, bisa dikembalikan ke saya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan Bapak Nigel dan Ibu Yolanda untuk berjabat tangan menyatakan bahwasanya kesepakatan sudah dicapai. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Sari. Ya, terima kasih kepada Bapak Nigel dan Ibu Yolanda. Terima kasih banyak atas itikat baiknya dan kerjasama dalam proses pembahasan ini. Semoga kesepakatan ini menjadi jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak, baik Bapak Nigel maupun Ibu Yolanda. Dengan ini proses mediasi dinyatakan berhasil dan sesi ini saya tutup. Baik, terima kasih Bapak Nigel dan Ibu Yolanda. Semoga proses mediasi ini dapat mencapai kesepakatan yang sudah kita tanda tangan bersama di dokumen ini. Ya, baik, selamat pagi.